fakultatif nih ya, kemudian kekejar nih. Jadi di bab 3 itu kita akan bicara mengenai penjaminan fakultatif, reasuransi proporsional fakultatif, non proporsional, bertransaksi dengan broker, ya, intermediary atau pihak lainnya, ada disebut sebagai open cover, line slip atau binder, delegated authority scheme, ya. Kita akan bahas di poin D ya, terakhir. Oke, kita langsung masuk aja nih, fakultatif cover. Fakultatif placement terutama proportional basis, mengikuti TC dan pengecualian dari original insurance policy, ya tadi udah dibahas. Terms as original dalam reinsurance fakultatif dapat menjamin semua aspek original policy termasuk penyelesaian klaim akan mengikuti penyelesaian klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Namun kadang terjadi perselisihan atau dispute dalam penyelesaian klaim karena ada perbedaan pemahaman antara original insurance coverage dengan kontrak fakultatif, ya. Jadi memang itu udah lazim lah, karena seperti disebutkan itu kontraknya terpisah sebenarnya antara asuransi dengan tertanggung, antara asuransi dengan reasuransinya, ya. Itu kontrak yang terpisah sebenarnya. Lalu underwriter fakultatif harus mengidentifikasi TC dan pengecualian dalam original insurance policy pada saat akseptasi. Jadi original policy-nya, ya. Ini slide-nya nggak berubah, baru di contoh aplikasi ART aja tadi. Ini udah ganti ya? Oh iya, sorry. Iya, maaf. Untung kalian ini harus di ini dulu. Udah ya sekarang ya? Iya, udah. Makasih. Sampai di poin 4 ya. Underwriter fakultatif harus mengidentifikasi TC dan pengecualian dalam original insurance policy pada saat akseptasi penawaran fakultatif. Jadi karena dia fakultatif, harus dilihat benar-benar komprehensif, termasuk TC originalnya ya. Harus tadi apa istilahnya, walaupun follow the fortune, prinsipnya adalah follow the fortune itu adalah di treaty, sorry. Kalau di fakultatif dia harus diperiksa benar-benar, jadi kayak insurance itu adalah second underwriter. Nah kalau zaman sekarang itu banyak tuh reinsurance itu malahan dijadiin sebagai first underwriter gitu. Jadi bisnisnya langsung dilempar ke reinsurance aja, ya udah reinsurance gimana nih gitu ya, kalau perlu insurance-nya ambil share-nya kecil aja gitu kan, nanti nggak usah capek-capek lah gitu. Tapi yang menjadi bahaya ketika ada klaim, nanti perusahaan asuransinya juga akan setengah hati dalam melakukan analisa klaimnya gitu. Jadi cenderung menyerahkan semua keputusan kepada perusahaan asuransi. Fakultatif proporsional. Nah, kita bicara untuk proporsional dulu. Insurer mengalihkan secara fix atau quota share ya. Ini sama seperti memberikan sesi kepada satu atau lebih reinsurer ya. Secara proporsional. Jadi memberikan sesi membayar sebagian premi sesuai dengan saham reinsurer. Dikurangin komisi ya, dan akan mendapatkan recovery sebesar jumlah saham yang sama secara proporsional pada saat terjadi klaim. Premi adalah konsiderasi pembayaran finansial dari ceding kepada reinsurer dengan akseptasi risiko milik reinsurer. Pembagian secara proporsional untuk premi dan klaim antara reinsurer dan reinsurer. Sudah pasti, jika reinsurer menanggung 50%, akan menerima 50% premi dan 50% klaim. Fakultatif non-proporsional atau fakultatif excess of loss. Reinsured menahan atau retain nilai moneter yang tetap untuk risiko yang akan mengatur proteksi Excel, di mana reinsurer akan membayar setiap klaim
yang melewati jumlah retensi reinsured sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh kontrak fakultatif. Ya, jadi ada retensi disebut, itu menjadikan sebagai limit dari perusahaan asuransi sebelum kontraknya itu bekerja. Premi dibayar pada saat periode proteksi dimulai. Jadi kalau di fakultatif itu masih bisa, kalau non proporsional tetap masih bisa nyicil ya, nggak harus dibayar full di depan. Biasanya bisa sampai 4 kali installment. Dan ini dibayarnya dimulainya pada saat inception. Reinsured menentukan jumlah retensi untuk setiap kejadian dan reinsurer akan memberikan penggantian sampai dengan limit tertentu untuk setiap kejadian yang di atas dari nilai retensi tadi. Keuntungannya mengatur jumlah premi yang diperlukan untuk bayar proteksi ASL, tidak perlu sharing premi secara proporsional. Jadi biasanya ini adalah account-account yang dia lebih ke arah ini, loss-nya itu bentuknya surprise ya, jadi frekuensinya jarang tapi nilainya langsung besar. Nah, itu cenderung dibuat penempatannya non proporsional. Contoh, ada structure FACT-XL 500 excess 2,5. Kalau ada loss-nya itu di 500, berarti cara kerjanya 2,5-nya itu menjadi retensi dulu, lalu yang lebih dari 2,5 itu adalah 500 kurang 2,5 itu sisanya 2,5 lagi, dia akan menggunakan cover yang 500 itu. Nah, jadi yang dijamin dari oleh reinsurer itu hanya sebesar 250. Kalau loss-nya 625 bagaimana? Nah, kalau loss-nya 625, tetap 250 dulu dipotong sebagai retensi, sisanya berapa? 375. Nah, 375 itu akan dibayarkan oleh coverage yang 500 ini. Kalau misalnya loss-nya 800.000, gimana? Artinya tetap 250 dulu dipotong di awal, sisanya 550 ya. Nah, yang reinsurer share-nya 550 apa 500? 500 ya, maksimum di limit 500. Jadi 50-nya itu dia ya harus dibayarkan oleh program yang lain atau balik kepada tanggung jawab perusahaan asuransi. Nah, reinsurance dapat melakukan proteksi terhadap sesi treaty proporsional atau proteksi common account. Proteksi tidak mahal dan reinsurer dapat memutuskan untuk membayar sendiri proteksi tanpa kontribusi reinsurer. Reinsurer perlu memastikan FACT-XOL dibolehkan dalam ketentuan treaty proporsional karena pembayaran premi fakultatif akan mengurangi premi ke proporsional. Jadi ini ada yang disebut sebagai proteksi common account ya. Misalnya contohnya itu nih, common account itu yang misalnya contohnya ini. Kalau limit treaty-nya 100%, terus 20%-nya itu menjadi retensinya perusahaan asuransi. Ya, 80%-nya itu proteksi dari treaty. Jadi dia 20-80. Nah, di dalam 20%-nya itu sendiri itu dibuat proteksi common account ya, FACT-XOL bentuknya. Jadi bentuknya layering gitu. Misalnya yang tadi 500 excess 2,5 itu 750 ya. Bisa jadi yang 20% ini dia up to 750, lalu yang 80%-nya itu adalah sisanya untuk treaty proporsional. Nah, yang 750 itu dibagi 500 excess 250.
Saya contohnya gitu. Atau dia buat di atas, fake SOL-nya itu dibuat di atas. Jadi untuk treaty-nya sendiri 100% limitnya, misalnya treaty-nya itu limitnya 10 juta US dollar misalnya, 20 80. Berarti 20 dari 10 juta US dollar kan 2 juta ya, 2 juta pro rata treaty-nya ini contoh nomor 2 ya. Pro rata treaty-nya dia 8 juta. Jadi totalnya 10 juta. Lalu dia beli cover misalnya 10 x 10. 10-nya itu masuk di fake XL common account. 10-nya itu yang di bawah itu dianggap sebagai ini treaty ya, menggunakan treaty. Nah ini ada karena ini dia di bawah bentuknya seperti ini, artinya pro rata treaty yang di sini juga dia nilainya juga jadinya harganya seperti harga non proporsional ya hitungannya gitu. Walaupun tetap dibagi 20-80. Permintaan fake Excel, tapi ini jarang ya, yang ini hanya teori aja ini seringnya, tapi kalau di prakteknya ini jarang banget. Fake Excel digabung dengan treaty ya. Lalu fakultatif non proporsional, permintaan fake Excel naik karena perkembangan dari bisnis asuransi captive. Captive merupakan perusahaan yang beroperasi terutama untuk melakukan underwriting menyeluruh atau sebagian langsung tidak langsung terhadap bisnis perusahaan induk ya. MNC atau multinational company menginginkan risiko mereka dinilai berdasarkan pengalaman mereka sendiri daripada dibandingkan dengan market yang luas. Misalnya local market yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asuransi mereka terutama dalam segi harga, sehingga mereka cenderung mendirikan perusahaan asuransi sendiri. Ya, jadi misalnya di Indonesia itu ada pabrik mobil, namanya apa yang terkenal tuh Indonesia, enggak yang lokal, yang rame-rame itu. Dan ya katakan apa sih mobil Timor ya, atau yang enggak yang lagi kekinian sekarang yang diresmikan sama Jokowi itu. Ya kita ambil contohnya mobil Timor aja deh. Mobil Timor mereka loss ratio-nya emang bisa dibanding pabriknya ya, kita ngomong pabriknya. Pabriknya itu mereka bisa di benchmark sama siapa gitu kan, nggak ada benchmarknya. Jadi mereka merasa kalau dibandingkan dengan yang pabrik otomotif yang kecil atau pabrik motor lah, mereka tidak merasa tidak fair gitu kalau dibandingkan risikonya dengan itu. Jadi limited ya, comparisonnya limited. Jadi mereka maunya mereka dinilai sendiri aja gitu, jangan dibandingkan dengan local market yang tidak relevan. Kebutuhan reasuransi dibeli untuk membatasi exposure captive sampai dengan tingkat yang masih bisa ditoleransi. Dengan sifat portfolio captive di mana spreading dan balancing, penyebaran dan keseimbangan account yang terbatas sehingga menjaga exposure sampai dengan tingkat yang masih diterima merupakan cara yang terbaik dapat dicapai dengan penggunaan fake XOL. Ya, jadi fake XL ini juga digunakan untuk balancing ya, balancing dan spreading risk sehingga mereka portfolionya lebih balance, menjaga exposure-nya juga masih bisa diterima. Dalam hal fake XOL, original premi yang ditahan oleh reinsurer lebih besar ya, karena diretensi dia. Lebih besar dibandingkan reassurance proporsional. Tapi jika asesmen pola kerugian tidak akurat, maka kompensasi kerugian dari reinsurer akan lebih kecil dari estimasi. Jadi hati-hati kalau dia frekuensinya di bawah, lebih ke arah attritional losses, maka potensi kerugian dari reinsurernya malah besar jadinya dan kecil ke reinsurernya. Jadi harus hati-hati dalam menghitungnya.
PKXL menawarkan kapasitas besar karena reinsurance tidak akan terlibat untuk frekuensi kerugian yang kecil ya. Kapasitas dapat diikuti penurunan premi jika exposure XL dianggap kecil. Reinsurance fakultatif excess of loss cocok pada saat kapasitas tambahan diperlukan untuk menangani risiko yang melebihi existing limit. Tidak ada otomatis cover yang ada untuk kelas bisnis tertentu yang terkait. Insurer tidak ingin mengekspos treaty-nya terhadap risiko tertentu. Jadi ini hampir sama seperti penjelasan yang di bab sebelumnya ya, bahwa kapasitas fakultatif itu dibutuhkan pada saat apa saja. Penempatan risiko dalam XL lebih menguntungkan secara administratif daripada proporsional. Terdapat insured, dapat liable atas sejumlah risiko yang seharusnya dapat dibagi dengan reasuradur proporsional. Nah, ini kita hitung-hitungan dulu ya. Oke. Kita jadi ada loss 1, 2, 3 ya. Ini contohnya. Dengan kondisinya apa? Kondisinya itu kita melihat adalah original risk-nya itu nilainya 60 juta. Ditutup secara co-insurance ya. Co-insurance 50-50. Jadi 30 dan 30. Nah, insurer A dia punya program yang disebut treaty proportional surplus 9 line ya. Satu line-nya itu nilainya 3 juta. Kalau 9 line berarti 27, totalnya 30 ya. Jadi dia mengaksep bisnis 30 ini menggunakan skema surplus. Insurer B dia mempunyai kapasitas 30 ini menggunakan fact excess of loss dengan deductible 3 juta, berarti 27 excess 3 ya, totalnya 30 juta juga. Nah, kita belum bicara mengenai preminya nih ya, kita baru ngomong spreading of risk dan spreading of loss-nya. Sekarang kita bicara kalau ada loss sebesar 2 juta, ya tadi testingnya 60, 30, 50 ya. Kalau dia ada loss 2 juta, berarti insurer A berapa yang dia tahan? 1 juta ya, karena 50-50. Insurer B siap berapa? 1 juta juga. Nah, kalau dengan skema yang penempatan surplus 9 line ini, dia kan tadi ditulis di sini jadi 10-90 ya. Kalau klaimnya 1 juta berarti ditahannya 10%, 100.000, ke reinsurernya 90%, 900.000. Nah, ini spreading loss-nya. Oke, paham ya? Insurer B, dia excess of loss dengan deductible 3 juta, excess-nya itu 27, jadi 27 excess 3. Kalau ada loss 1 juta gimana? Masih di bawah deductible nggak? Masih. Artinya dia nggak hit to the layer. Artinya dia apa? Artinya dia tahan sendiri losses-nya. Berarti perusahaan asuransi B menahan loss-nya sendiri di angka 1 juta. Dia tahan sendiri. Reinsurernya bayar nggak? Enggak sama sekali ya. 0. Lalu loss kedua nilainya 5,5. Sama, dibagi 2 berarti 2,7,5 ya, dibagi 2. Sekarang dengan treaty surplus 9 line, dengan line dia 10%, 10, 90, berarti 10 dari 2,75, 275, reinsurernya bayar berapa? 2475. Insurer B, dia excess of loss, lossnya 5,5.
deductible-nya 3. Berarti masih lebih nggak 5,5 dari 3? Lebih ya? Sorry. Deductible-nya 3, losses-nya 2.750.000 bukan 5,5 ya. Sorry. 2.750.000 artinya dia masih di bawah 3 juta ya. Berarti dia retain sendiri 2.750.000. Reinsurance-nya berapa? 0. Loss ketiga 8 juta, bagi 2 berapa? 4 juta dan 4 juta. Nah, yang pertama dia 10% dari 4 juta, berapa? 400.000. Reinsurance-nya berapa? 3,6. Untuk skema VXL 4 juta, deductible 3 juta, deductible 3 juta, nah reinsurance baru berapa? 1 juta. Gitu. Barulah bayar nih reinsurance-nya 1 juta. Kira-kira itu penempatan losses-nya, perhitungan losses-nya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai estimated maximum losses. Nah, penting nggak sih kita mengetahui estimate maximum losses? Apa sih estimate maximum losses itu? Nah, IML itu kan sebenarnya adalah sebuah proses untuk kita melihat exposure ya. Ketika kita dapat penawaran risiko, misalnya sebuah pabrik yang sangat besar sekali ya, apakah mungkin pabrik itu dalam satu kejadian akan habis 100% total loss gitu? Atau seburuk-buruknya tanpa ada proteksi apapun gitu ya? Apakah memungkinkan dia sampai sebesar itu? Nah, dan ada beberapa kondisi juga, beberapa asetnya juga ditaruh di luar dari premisesnya, sehingga ketika kalau ada kebakaran juga, itu bukan menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi, pastinya estimated maximum losses ini adalah dia lebih rendah daripada nilai sum insured-nya. IML merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung premi dan memutuskan berapa besar suatu risiko yang dapat diaksep. Nanti kalau kita bicara excess of loss, ini IML ini berperan sangat lebih berperan sangat penting dibandingkan kalau kita bicara mengenai proporsional ya. IML mencerminkan perkiraan nilai maksimal kerugian untuk reinsurer dan reservoir untuk satu kejadian. Jadi IML itu dapat sama atau lebih kecil dari TSI. IML bukan perhitungan ilmiah atau saintifik. Contoh, TSI 10 juta, IML 60%. Nah ini logikanya gini. Ada penutupan nilainya itu 100 miliar. Tapi kalau ngitung 100 miliar itu rate-nya katakan 1%. 1% kali 100 miliar berarti dia 1 miliar preminya kan. Oke, setuju ya sampai situ ya. Tapi sebenarnya kalau dia terjadi apa-apa dengan asetnya tersebut atau pabrik tersebut, katakan tanpa nyalanya tidak ada pemadam kebakaran, api mati dengan sendirinya, itu palingan hanya salah satu dari atau setengah daripada aset tersebut yang rusak. Jadi katakan 60% dah dia dari 100 miliar berarti 60 miliar. Nah, ketika berarti exposure kita itu adalah yang 60 miliar itu sebenarnya, bukan 100 miliar. Walaupun preminya dihitung dari 100 miliar. Lalu kalau kita bicara excess of loss, deductible itu artinya adalah kerugian pertama yang di-retain oleh perusahaan asuransi. Kerugian pertama yang ditahan perusahaan asuransi, katakan 10 juta, misalnya contohnya. Dengan TSI 100 miliar, IML 60 miliar, nah, sama resikonya kan. Kalau deductible-nya 10 miliar, itu mempunyai risiko yang sama antara IML 60 miliar dengan TSI 100 miliar. Betul?
Kira-kira seperti itu. Lalu bisa aja kita beli fake excess of loss-nya itu jadinya tidak 90 excess 10, tapi 50 excess 10. Toh sama aja kan, nggak mungkin losses-nya itu melebihi dari 60 miliar juga gitu. Nah itu kenapa IML itu berperan sangat penting ketika kita melakukan penempatan secara fakultatif excess of loss. Nah kita lanjut lagi ke contoh ini ya, TSI 10 juta, IML 60%, artinya IML 60% dari 10 juta itu 6 juta ya. Lalu secara fake excess of loss, dia beli lah 3 juta, excess 3 juta aja. Jadi dia nggak beli 3 juta excess 10 ya, dia belinya 3 excess 3. Terjadi loss 7 juta. Loh ini contohnya masih memungkinkan ya, karena seharusnya IML 60% kan 6 juta. Nggak mungkin lah lossnya 7 juta gitu. Dia mestinya di bawah 6 juta. Lalu kalaupun terjadi loss di luar perhitungan IML ini, deductible 3, fake Excel-nya 3, berarti dia nggak terjamin 1 juta. Jadi balik lagi ke retensi perusahaan asuransi. Jadi 4 juta balik lagi. Makanya itu ngitung IML itu harus akurat ya, nggak boleh asal-asalan. Jadi ketika membuat structure ini, dia nggak mungkin berlebih nih loss-nya. Nah ini definisi IML berdasarkan Reinsurance Office Association yang bisa dibaca sendiri. Memperkirakan nilai kerugian seperti kebakaran atau ledakan ya, single risk. Atau PML, Possibility Maximum Losses. Jadi yaitu keyakinan underwriter dalam menentukan suatu kompleks bangunan sehingga dapat dibagi menjadi beberapa risiko. Jadi biasanya underwriter menggunakan IML sebagai target berdasarkan nilai target risk ya. Konsep IML memungkinkan ceding dapat menentukan exposure yang diharapkan berdasarkan perhitungan mereka dan menyesuaikan akseptasi atau retensi dari suatu risiko. Misalnya menentukan IML untuk polis MD dan BI untuk tertanggung yang memiliki risiko terpisah. IML ditentukan berdasarkan risiko yang memiliki nilai pertanggungan paling besar atau target risk ya. Jadi misalnya penutupan, kita lihat di Ancol deh, di Ancol tuh kalau misalnya Ancol diasuransikan gitu ya, semua ada Dufan, ada Gelanggang Samudra lah, ada itu macam-macam ya. Kira-kira kalau terjadi kebakaran akan sekaligus nggak terbakar semua tuh Ancol? Enggak kan? Oke, pilih deh salah satu. Apa sih yang paling mahal di sana? Sebut saja ini deh, power plant-nya, ada generatornya di sana kan. Nah, itu deh yang bangunan paling mahalnya, katakan seperti itu. Nah, itu nilainya berapa? Nah, itu bisa sebagai dasar target risk kita dalam menentukan structure dari fake excess of loss-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ditambahkan kalau misalnya ada cover BI-nya juga, itu bisa ditambahkan juga dalam exposure-nya. Tidak ada definisi standar untuk single risk karena kondisi objek tertanggung berbeda-beda sehingga suatu risiko dapat bisa dikatakan single risk jika bangunan berdiri sendiri terisolasi dari bangunan lainnya. Nah, itu ya definisinya. Bangunan terpisah secara normal. Dua bangunan yang berdampingan adjoining namun memiliki konstruksi yang tidak boleh terbakar atau memiliki dinding pemisah yang kokoh. Atau mungkin dua bangunan yang berdekatan dengan jarak minimal 15 meter. Nah, itu adalah definisi single risk yang sering digunakan. Perhitungan IML juga mempertimbangkan variabel lainnya seperti banjir, ya, kesalahan dalam IML sehingga kerugian lebih besar dari yang diharapkan atau diperkirakan. Liability reinsurer dapat lebih besar dibandingkan jika retensi berdasarkan sum insured sehingga underwriter menentukan retensi di bawah nilai IML. Retensi. Faktor lain mempengaruhi retensi dalam suatu reinsurance fakultatif adalah kelas risiko berdasarkan kerentanannya ya, dari exposure-nya, dari karakteristiknya ya, risikonya itu prefer, unprefer, jelek atau bagus. Komitmen lain terhadap risiko. Exposure dari risiko yang berdekatan,
fitur-fitur khusus dari risiko yang membuat suatu risiko lebih atau kurang menarik. Jadi dalam kita menentukan set retention itu juga kita harus lihat dulu karakter risikonya gitu ya. Apakah benar-benar bagus ininya, pemeliharaannya, risk manajemennya ya. Terus ada potensi akumulasi atau dia menyalahi definisi satu risiko tadi gitu ya. Hati-hati dalam penentuan itu. Contoh, TSI Pabrik Petrokimia 50 juta, IML 20%, normal losses atau sistem proteksi bekerja. 60% kalau sistem proteksinya gagal, jadi tidak ada sama sekali usaha untuk meminimalisir losses ya. Itu dia 60%. Nah, biasanya kalau reinsurance ngasih kapasitas itu misalnya contohnya itu maksimum IML itu ada di 50 ya, bukan maksimum ya, maksudnya minimum ya. Minimum diterapkan itu tidak boleh lebih kecil dari 50%. Nah, ini 60 masih oke, tapi kalau 20 itu terlalu berani. Jadi 60 itu di angka 30 juta. Kalau dia retensinya 500.000 dengan rate-nya 3 per mil itu preminya di 150.000 ya, artinya kalau retensinya biasa nih 500.000. Nah, kita coba bikinkan strukturnya sampai dengan nilai 50 juta. Lalu dibuatkanlah 9.500.000 excess 500, ini untuk first layer-nya. Lalu 20 excess 10, 20 excess 30. Nah, ini preminya itu 3% dari 3 per mil dari 50 juta ya, jadi 150.000 US dollar. Kira-kira itu ininya, pembuatan strukturnya bagusnya seperti ini, contohnya ya. Nah, dari contoh di atas, misalnya reinsurer berpartisipasi pada third layer atau 40% dari total value at risk dan berdasarkan pengalaman sangat jarang nilai klaim aktual mencapai 40% dari TSI. Dengan berkurangnya secara signifikan potensi klaim bagi reinsurer akibat kenaikan excess atau deductible dari reinsurer, maka original premi yang dibayarkan pada reinsurer juga akan berkurang signifikan. Hubungan TSI premi kemungkinan terjadi kerugian dapat dilihat pada grafik berikut. Nih, kalau dilihat di tadi 50 juta US ya TSI-nya. Kalau kita ngelihat grafiknya, ini ke atas itu adalah percentage dari premium income ya, premi yang di-generate. Deductible itu ke kanan. Jadi misalnya percentage deductible terhadap value of risk-nya gitu ya. Kalau misalnya deductible-nya sama dengan A dan percentage of premium for reinsurer-nya itu B ya, ini. Jadi bisa dilihat di sini kalau semakin besar ke sini itu percentage premium buat reinsurer-nya itu semakin kecil. Jadi kalau deductible retensinya itu besar, maka reinsurer-nya pun harganya makin kecil ya, makin murah. Kalau deductible daripada asuransinya kecil, maka preminya akan semakin besar buat reinsurer. Kira-kira seperti ini ya gambarannya. Jika risiko direasuransikan dalam beberapa layer, maka premi tiap layer akan diperhitungkan berdasarkan perbedaan jumlah premi dari beberapa variasi deductible.
Ada perbedaan antara titik A dan X pada garis horizontal mencerminkan perbedaan tingkat deductible persen dari retensi yang menyebabkan perbedaan tingkat premi kepada reinsurer B dan Y ya. Jadi ini semakin kecil retensinya, semakin besar premi reasuransinya. Semakin besar retensinya, semakin kecil premi reasuransinya. Misalnya perbedaan deductible A ke X itu 10 juta. Akan menyebabkan penurunan premi 15% dari B ke Y. LOB liability juga biasa ditempatkan secara fact excess of loss ya. Jadi untuk liability juga bisa ditempatkan secara fact excel. Contoh fact excel, perhitungan premi XL dengan menggunakan first loss scale ya. Teman-teman coba ini deh, buka ini loss scale-nya dari OJK. Kalau teman-teman kalau nanti nggak punya, nanti saya kirimin. Itu adalah sesuai dengan SE OJK, dan ada rujukan table excess of loss, atau table first loss scale ya. Nah, contoh fakultatifnya tuh gini, first loss scale limit first layer itu di 10 juta atau 20% of TSI ya. Jadi premi yang dialokasikan itu adalah di 20% of TSI itu dia adalah sekitar 65,5%. Nah, premi untuk skala 65,5% itu ada di kira-kira di 98,250. Lalu kita bicara untuk first loss scale untuk retensi 500.000. Ya. Nah, kalau ini kita kalau balik ke sini ya, contohnya itu ya. Contohnya itu ada 3 structure, 9,5 excess 500, 20 excess 10, 20 excess 30 ya. Untuk first excess of loss-nya itu kan dia 9,5 excess 10. Artinya dia 20% of TSI ya, 10 juta itu 20% dari 50 juta ya. Atau 20% itu di angka 65,5. Nah, kalau preminya itu di angka 65,5% itu di angka 98,250. Nah, yang untuk first scale 500.000 atau retensinya itu 1% of TSI, atau dia kalau lihat di table loss scale itu di angka 22,1%. Jadi premi untuk skala 22,1% itu adalah 33,150. Jadi dari 98 premi itu 33 itu adalah punya reinsured ya, ceded ya, karena itu untuk 500.000 retensi yang pertama. Kira-kira gitu. Jadi 98 kurang 33 150 atau reinsurernya dapatnya 65,100. Tapi kalau retensinya naik nih dari 500 ke 1 juta, ini beda lagi ya pembagiannya. Sama seperti di contoh di sini di grafiknya bisa dilihat. Semakin besar retensinya, itu preminya juga semakin turun ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk second layernya itu adalah tadi berapa? 20 excess 10 ya. 20 excess 10. Totalnya 30 kan. Nah, 30 itu adalah 60% daripada TSI. Atau di situ 85 alokasi preminya adalah 85%. Nah, premi untuk skala 85% itu artinya berapa besarnya? 127.500. Tadi berapa? 20 excess 10. Nah, untuk yang 10-nya sendiri kan tadi udah dapat preminya itu adalah 982,5 ya. Jadi untuk layer layer 2 itu premi yang dialokasikan untuk reinsurer adalah 127 dikurang 98 atau sebesar
29.250. Tapi karena dia bahasanya tadi ada IML 60%, maka ada diskon sebesar 11.700. Misalnya itu contohnya seperti itu kira-kira. Untuk layer yang ketiga itu tadi 30 excess 20 ya. 20 excess 30 ya, totalnya 50. Nah, untuk 100% preminya kan 150.000. Nah, tadi eksesnya 20, ekses 30. 30 tadi kan preminya 127.500 ya, berarti sisanya 22.500. Tapi karena ada diskon dari tadi IML-nya itu nggak mungkin melebihi 60% kan tadi ekspektasinya seperti itu. Tapi kemungkinan ada kesalahan. Oke, kita masih tolerate, tapi ada diskon 80%. Jadi masih 22.500 itu diskon 80%, sisanya tinggal cuma 4.500. Jadi total premi yang di-charge terhadap structure ini semuanya adalah 65 tambah 11 tambah 4.500, totalnya 81.300. Padahal total keseluruhan preminya itu adalah 150 ya tadi ya. Jadi 150 dikurang 81.300 itu sekitar di angka 68.700 ya, 68.700. Ini premi yang di-retain oleh perusahaan asuransi, yang direaskan 81.300. Nah, kalau kita bandingkan dengan fakultatif proporsional biasa, dengan retensi 500.000, jadi preminya itu kira-kira 49 untuk reasnya ya, 49.500 karena 50 juta dikurang 500.000 nih. Dikali 3 per mil atau 148.500. Komisi katakanlah 30%. Sehingga premi yang kita bayarkan kepada reasuransinya itu sebesar 103.950. Coba bayangkan perbedaannya. Di sini premi yang dibayar 81, kalau dia proporsional 103. Jadi bisa lebih hemat ya kalau kita menggunakan fakultatif non proporsional. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau ini combine ya, kombinasi antara prop dan non prop. Misalnya 90%-nya itu treaty, 10%-nya itu retensi itu menggunakan layering ya. Jadi totalnya 5, terus OR-nya 5 juta, layer satunya 5 excess 5, layer 2-nya itu 40 excess 10. Nah, itu sebesar 10%. Dianggapnya sebagai 10%. Nah, selanjutnya kita kalau masih ini mau lanjut lagi kira-kira 10 menit ya, boleh ya? Kita lanjut aja sedikit aja, 10 menit aja. Biar bab 3-nya ini selesai. Jadi kalau untuk transacting dengan broker itu ada beberapa mekanisme yang sering digunakan. Misalnya salah satunya itu adalah open cover. Lalu open cover itu gimana sih? Itu biasanya di ini ya, di marine cargo open cover. Jadi sifatnya dia kayak deklarasi. Cara kerjanya itu biasanya quota share atau surplus. Nah, deklarasi itu jadi artinya kalau bisnisnya realisasi ya baru dilaporkan kepada reinsurer ya. Kalau dia realisasi. Nah, kalau nggak realisasi ya nggak usah dilaporkan. Gitu. Lalu ada kalau line slip itu dia lebih inilah ya, lebih terbuka ya. Line slip atau binder itu hampir mirip, tapi dia ini
apa namanya, ada ketentuannya, ada ketentuan guideline yang lebih ketat yang harus dipenuhi sebelum itu bisa dimasukkan ke dalam kategori bisnis yang masuk ke dalam line slip atau binder. Lalu ada delegated authority scheme ya. Kalau delegated authority scheme ini bisa juga, tapi biasanya limitnya nggak terlalu besar. Jadi agak ini juga sih, agak useless juga gitu delegated authority scheme. Biasanya hanya untuk bisnis-bisnis yang nilainya nggak terlalu besar ya. Nah di sini broker ini sering keluar nih, delegated authority scheme ini ada sering ditanyakan dalam ujian ya. Broker mengasih resiko atas nama reinsurer, dia bisa nerbitin dokumentasi ya, dan dia juga akan menerima komisi dari perusahaan asuransi. Reinsurer yang berpartisipasi harus menyetujui semua risiko yang sesuai dengan scope of cover ya, sesuai dengan ketentuan. Reinsurer juga wajib menerima risiko yang ditempatkan sepanjang sesuai dengan scope of cover, namun broker tidak memiliki kewajiban untuk menempatkan risiko walaupun risiko tersebut sesuai dengan cover. Jadi boleh broker boleh nempatin, boleh enggak juga gitu. Broker dapat menerbitkan dokumen sebagai bukti dukungan reinsurer tanpa mendapatkan persetujuan dari reinsurer. Jadi dia menerbitin dokumen kepada perusahaan asuransi itu nggak perlu meminta persetujuan. Oke, itu aja buat hari ini. Ya, mohon maaf kita cuma kekejar 2 bab, walaupun tadi agak ada skip yang masalah alternatif risk transfer ya. Mudah-mudahan itu bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum kita sudahi pertemuan kita malam ini? Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ngejapri saya lewat WhatsApp juga, nggak masalah ya. Silahkan anytime japri saya, tapi saya nggak janji ngejawabnya langsung seketika ya. Tapi saya akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan itu cukup memberi tambahan wawasan ataupun contoh-contoh yang saya sampaikan cukup memberikan gambaran bagaimana skema dari masing-masing fundamental fakultatif baik proporsional maupun non proporsional ya. Kalau ada waktu kita bahas soal yang lebih dalam supaya lebih pemahamannya lebih bisa diaplikasikan ya teorinya terhadap prakteknya. Itu aja dari saya. Barangkali kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya.